Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Perpolitikan dalam negeri rupanya sedang tidak baik-baik saja. Banyak kalangan dan bahkan para elit-elit politik yang rupanya tidak setuju atau tidak mau mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh berbagai lembaga pemerintah terkait Pilpres 2024. Walaupun KPU telah menyatakan Prabowo Subianto ditetapkan sebagai presiden terpilih Republik Indonesia untuk tahun 2024-2029, rupanya masih saja ada kelompok-kelompok yang menentang hal ini. Bahkan sudah sampai masuk ke sidang perkara gugatan di PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam kasus ini, teman-teman, yang diwakili oleh rekan-rekan PDIP yang mengajukan gugatan ini menginginkan KPU yang memberikan tiket emas untuk Gibran Rakabuming Raka dicalonkan sebagai wapres dihukum karena dituduh melanggar aturan. Informasi ini juga telah kita bahas semalam, teman-teman, di mana ini salah satu mantan hakim agung yang bernama Gayus Tambun menyebut bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN bisa dijadikan pertimbangan oleh MPR RI untuk tidak melantik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden. Hal ini dikarenakan KPU membuat sebuah produk hukum yang dilandasi kesalahan atau pelanggaran hukum. Jadi produk itu logika Bapak mantan Hakim Agung ini, kalau misalnya diawali oleh pelanggaran, maka produk-produk turunannya juga harus batal atas nama hukum. Tapi ya teman-teman, itu masih dalam sidang gugatan di PT UN, jadi belum ada keputusannya. Tapi kalau misalnya kita melihat respon dari Ketua MPR Bambang Susatyo menyebut bahwa ini cukup sulit untuk dibatalkan, pelantikan Pak Prabowo ini cukup sulit untuk dibatalkan. Tapi kalau lihat dari diksinya itu memang sulit tapi bukan tidak mungkin. Nah, jadi memang agak was-was ya terkait hal ini. Nah, teman-teman, diperparah dengan ikut campurnya Uni Eropa yang ikut-ikutan nimbrung, ikut-ikutan memanfaatkan kekisruhan dalam negeri ini yang dengan mendukung wacana agar Pak Prabowo dan juga Pak Gibran ini tidak dilantik atau pembatalan pelantikan presiden dan wakil presiden untuk 2024-2029. Informasi ini kita dapat, teman-teman, di salah satu artikel di CNN yang berjudul Analis Asing Wanti-Wanti Soal HAM Jika RI Dipimpin oleh Prabowo, menyebutkan bahwa sejumlah pakar asing, terutama dari Barat, mewanti-wanti kondisi hak asasi manusia HAM di Indonesia apabila Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden. Analis senior Asia Tenggara di perusahaan intelijen resiko Ferris Maplecroft, Laura Swatch, mengatakan berbagai kekhawatiran bakal muncul terutama di bidang HAM dan demokrasi jika Prabowo ditetapkan sebagai presiden untuk 2024. Kekhawatiran saya tentang kepresidenan Prabowo akan fokus pada potensi peningkatan tindakan tidak bebas karena ini sebelumnya pernah mendorong untuk menghapus batas masa jabatan presiden, mengakhiri pemilihan presiden langsung, dan membatasi pelindungan hak asasi manusia, kata Schwartz seperti dikutip CNN. Schwartz menuturkan jika hal itu terjadi, reputasi Indonesia tentu akan rusak dan RI bahkan bisa kehilangan kendali untuk menarik investasi asing. Sementara itu, Profesor Ilmu Politik Asia Tenggara dan Masalah Keamanan di National War College Washington DC, ini diplomat atau pakar dari Amerika, yang bernama Zachary Abuza, mengatakan jika Prabowo memerintah Indonesia, sang Menteri Pertahanan kemungkinan akan menaruh fokusnya pada masalah Papua. Papua akan menjadi titik mula bagi kebijakan Prabowo, kata Abuza seperti dikutip CNN. Papua adalah provinsi Indonesia yang hingga kini bergolak. Konflik di Papua umumnya karena kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum selesai hingga diskriminasi terhadap orang Papua. Situasi di Papua pun kian panas dengan kehadiran pasukan TNI dan Polri di sana guna melawan kelompok kriminal bersenjata. Menurut Abuza, kondisi di Papua ini bakal semakin mengkhawatirkan karena rezim jejak Prabowo yang pernah memerintahkan militer untuk menghancurkan masyarakat Papua.
Dia pernah menyarankan respon militer untuk menghancurkan masyarakat Papua. Dan saya rasa dia tidak akan menjadi orang yang akan mencari solusi politik, ucap Abuza. Abuza berpendapat bahwa Prabowo tidak akan mencoba melakukan langkah-langkah negosiasi dengan menyelesaikan permasalahan di Papua, termasuk memberikan otonomi bagi wilayah tersebut. Jika ada, Prabowo justru akan meningkatkan kontrol negara, tutur Abuza. Ya teman-teman, kalau kita melihat dari dua pakar, ya, yang pertama itu dari Eropa dan yang kedua ini dari Amerika, kedua pakar ini sama-sama menyerang sosok Pak Prabowo lewat HAM. Kalau yang pertama ini dikhawatirkan, ya, kalau yang bernama Laura Schwartz ini menyebut bahwa jika Pak Prabowo memimpin Indonesia, maka hal ini akan membahayakan demokrasi di Indonesia yang bakal mengakibatkan kebebasan berpendapat bakal semakin dikribiri, dan juga ini tentu akan sangat merugikan demokrasi di Indonesia. Sementara itu kalau misalnya ini pakar dari Amerika Serikat yang siapa barusan namanya? Coba. Dr. Zahri Abuza ini lebih menitik beratkan pada isu Papua. Nah, buat teman-teman mungkin yang belum tahu, ini memang Barat ini sedang merencanakan, ya, ini rencana untuk memerdekakan Papua. Kenapa? Mereka ingin memerdekakan Papua, memberikan bantuan senjata secara diam-diam ke OPM, ya, organisasi Papua Merdeka ini yang jelas-jelas melakukan tindak terorisme, dikarenakan mereka ingin mengambil kontrol penuh atas Papua. Kalau misalnya ini di era Pak Jokowi, Indonesia bisa buyback itu Freeport saham mayoritas sekarang sudah punya Indonesia, dan tentu hal ini akan sangat merugikan Amerika Serikat. Kalau misalnya AS tidak mempunyai saham mayoritas, maka Freeport tidak bisa diatur oleh mereka seenak hati. Nah, karena itu teman-teman, ini Amerika ingin kalau misalnya Papua lepas dari Indonesia, maka kontrol mereka di Papua ini bisa lebih kuat. Kita bisa lihat negara-negara yang mereka duduki, yang mereka kuasai sekarang, misalnya Australia, itu suku aslinya aborigin, ya, yang masih satu ras dengan saudara-saudara kita di Papua sudah hampir habis. Kita geser lagi teman-teman ke Amerika Latin, yaitu suku-suku yang biasa kita sebut suku Indian sudah hampir habis. Itu membuktikan bahwa lebih mengerikan kalau misalnya sebuah negara, sebuah bangsa dikuasai oleh bangsa Barat. Kalau misalnya nggak bisa melawan, ya dihabisi benar-benar habis. Sehabis-habisnya. Jadi buat rekan-rekan di Papua, semoga bisa melihat sejarah, melihat ke Australia deh, jangan jauh-jauh ke Amerika. Itu suku aslinya ya dibersihkan sebersih-bersihnya. Kita bisa melihat hampir nggak ada jejak peninggalan suku aborigin Australia. Kalau misalnya saya salah, boleh dikoreksi, tapi yang jelas itu yang saya baca, itu yang saya ketahui. Jadi intinya nih teman-teman, ya, Amerika, Eropa bakal memanfaatkan kekisruhan perpolitikan dalam negeri kita, yang mana ada sekecil apapun celah untuk bisa meruntuhkan atau menggagalkan pelantikan ini, pasti mereka bakal dukung. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah bangsa Indonesia. Kalaupun pemilu diulang, yang rugi tetap bangsa Indonesia. Jadi ya pilihan terbaiknya tetap ini pelantikan harus tetap berjalan. Karena pilihan kalau misalnya dibatalkan ini bisa chaos, kalau diulang ini uangnya dari mana? Indonesia mau ngutang lagi? Udah banyak hutang kita, terus kita mau hambur-hamburkan uang untuk pemilu yang notabene-nya ini sudah selesai. KPU sudah menyatakan bahwa Prabowo Subianto telah ditetapkan sebagai seorang presiden. Ya mungkin itu saja teman-teman informasi kita hari ini. Ya mungkin itu saja teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah selalu mendukung channel kita Kajian Online dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan nantikan terus teman-teman update-update lainnya di Kajian Online. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.